Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Di pada pembelajaran kimia kelas 10. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, Pak Gi akan menjelaskan tentang cara menghitung massa dan volume hasil reaksi berdasarkan persamaan reaksi kimia. Saksikan video ini sampai selesai, karena pada akhir video nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang cara menghitung massa dan volume zat hasil reaksi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi kimia setara. Berikutnya yaitu menuliskan massa atau volume zat reaksi atau hasil reaksi yang diketahui di bawah persamaan reaksi kimia. Yang ketiga, mengubah satuan massa atau volume zat reaksi atau hasil reaksi yang diketahui menjadi satuan mol. Langkah berikutnya yaitu menentukan jumlah mol zat yang ditanyakan berdasarkan perbandingan koefisien reaksi. Langkah selanjutnya yaitu menghitung massa atau volume zat yang ditanyakan. Nah, untuk memperjelas langkah-langkah ini, berikut ini ada ilustrasi cara mengerjakan soalnya. Misalkan diketahui persamaan reaksi setara antara logam aluminium dengan asam sulfat. Di sini misalnya aluminium diketahui massanya adalah A gram, maka massa dari aluminium yang diketahui ini diubah terlebih dahulu menjadi mol. Ya. Jadi kita ingat mol sama dengan massa per AR atau per MR. Sudah kita bahas di konsep mol ya. Nah, kemudian jika yang ditanyakan aluminium sulfat atau hidrogen, maka menentukan mol dari aluminium sulfat dan mol dari gas hidrogen jika yang ditanyakan adalah aluminium sulfat dan gas hidrogen. Nah, untuk menghitung mol dari aluminium sulfat dan hidrogen ini digunakan perbandingan koefisien reaksi, mana mol Al2SO43 yaitu koefisien Al2SO43 dibagi koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui, atau perbandingannya kan di sini per 2 dibanding 1. Jadi kalau AL-nya ini A, maka Al2SO4-nya adalah setengahnya. Atau menggunakan rumus ini, perbandingan koefisien. Nah, kemudian untuk menghitung mol H2, yaitu menggunakan persamaan koefisien H2 dibanding koefisien yang diketahui, yaitu koefisien AL, kali mol yang diketahui, yaitu mol AL. Jadi hasilnya adalah 3/2 kali mol AL, A mol. Atau bisa juga dilihat dari perbandingan koefisien reaksinya, yaitu 2 dibanding 3. Berarti mol dari H2 adalah 3/2 kali A. Seperti itu. Lalu menghitung jika yang ditanyakan adalah massa dari aluminium sulfat, ya, caranya yaitu mol dikalikan MR dari Al2SO4. Jika yang ditanyakan adalah volume dari gas hidrogen pada keadaan standar, berarti hasilnya adalah mol dikalikan volume standar, yaitu 22,4 liter. Nah, untuk memperjelas uraian ini, berikut ini akan kita bahas beberapa soal cara menghitung massa dan volume zat hasil reaksi berdasarkan persamaan reaksi. Oke, soal yang pertama, perhatikan. Pada reaksi pemanasan 200 gram batu kapur CaCO3 menurut reaksi
CaCO3 menghasilkan CaO dan CO2. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar adalah berapa? Diketahui di sini MR dari CaCO3 sama dengan 100. Oke, langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi setara dulu. CaCO3 menghasilkan CaO dan CO2, jumlah atom di kiri dan kanan sudah sama, artinya bahwa reaksinya sudah setara. Langkah yang berikutnya yaitu menuliskan massa yang diketahui. Yang diketahui yaitu CaCO3 sebanyak 200 gram. Nah, 200 gram ini diubah terlebih dahulu menjadi mol. Sehingga mol CaCO3 sama dengan gram per mr, berarti 200 per 100 hasilnya 2 mol. Langkah selanjutnya yaitu karena yang ditanyakan volume gas CO2, maka menghitung mol dari CO2. Nah, setelah menghitung mol CO2, baru kita menentukan volume yang ditanyakan, yaitu volume pada keadaan standar. Di mana mol CO2 ini dapat dihitung dengan perbandingan koefisien reaksi. Kita sebenarnya bisa langsung saja di sini perbandingan koefisiennya kan 1 dibanding 1. Berarti kalau CaCO3-nya 2 mol, maka CO2-nya juga 2 mol. Atau dengan menggunakan persamaan ini. Mol CO2 sama dengan koefisien CO2 dibagi koefisien yang diketahui, yaitu CaCO3 kali mol yang diketahui. Sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kali 2, hasilnya 2 mol. Atau langsung melihat perbandingan koefisiennya, yaitu 1 dibanding 1. Kalau CaCO3-nya 2 mol, maka CO2-nya juga 2 mol. Langkah berikutnya yaitu menentukan volume. Volume pada keadaan standar atau pada suhu 0 derajat Celcius 1 atmosfer, di mana pada keadaan 1 mol gas pada keadaan standar volumenya adalah 22,4 liter, sehingga volume dari CO2 hasilnya adalah 2 kali 22,4, hasilnya 44,8 liter. Jadi dari poin ini yang benar adalah poin B ya, 44,8 liter. Soal berikutnya, pada pengolahan 320 kg biji besi menurut reaksi Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2 Fe dan 3 CO2. Massa besi yang dihasilkan adalah berapa? Jika diketahui ArFe-nya 56, ArO-nya 16, dan ArC-nya 12. Oke, langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi setaranya. Reaksi ini sudah setara karena jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Ya. Lalu menuliskan massa yang diketahui. Massa yang diketahui yaitu biji besi, berarti Fe2O3. Kita tuliskan di bawah reaksi ini. Nah, 320 kg ini harus diubah menjadi satuan mol. Caranya yaitu mol Fe2O3 yaitu massa Fe2O3 per massa rumus dari Fe2O3. Karena di sini belum diketahui MR baru AR, maka kita hitung terlebih dahulu MR dari Fe2O3. Berarti MR-nya, Fe-nya ada 2, berarti 2 kali 56 ditambah 3 kali ArO 16, jika dihitung hasilnya adalah 160. Sehingga mol dari Fe2O3 hasilnya 320 kg per 160. Hasilnya adalah kilomol. Nah, karena di sini tidak diubah ke gram, karena kalau diubah ke gram jadi dikali 1000, jadi 320.000 ya. Maka ini untuk mempersingkat ya, kalau kilo dibagikan mr hasilnya menjadi kilomol atau disikat 2 kmol ini. Jadi ini dibaca 2 kilomol. Langkah selanjutnya yaitu karena yang ditanyakan massa besi, maka kita harus menentukan berapa mol besi ini. Nah, setelah ditentukan molnya baru kita hitung massanya berapa. Oke. Mol besi dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi, yaitu mol Fe sama dengan koefisien dari Fe dibagi koefisien yang diketahui dikalikan mol
Fe2O3. Hasilnya adalah 2/1 kali 2, hasilnya 4 kilomol. Atau bisa langsung melihat perbandingan koefisien reaksi, yaitu 1:2. Jadi kalau Fe2O3 nya 2 kilomol, maka Fe-nya adalah 4 kilomol. Kemudian untuk menentukan massa dari Fe, ya massa Fe mol kali AR. Jadi massa Fe sama dengan 4 kilomol kali 56, hasilnya 224 kg. Jadi karena di sini kilomol, maka hasilnya adalah kilogram. Dari pilihan A, B, C, D sampai ini yang benar adalah poin C, ya, 224 kg. Soal berikutnya, perhatikan. Pada reaksi CaC2 plus H2O menghasilkan CaOH2 dan C2H2. Agar dihasilkan gas etuna sebanyak 44,8 liter pada keadaan standar, maka massa dari kalsium karbida yang dibutuhkan adalah berapa gram? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu persamaan reaksi setaranya. CaC2, ini kalsium karbida, direaksikan dengan 2H2O membentuk CaOH2 dan C2H2. Ini sudah setara. Lalu menuliskan zat yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah gas etuna, yaitu 44,8 liter pada keadaan standar. Kita tuliskan di bawah persamaan reaksinya. Nah, kemudian volume ini diubah dulu menjadi mol dengan cara mol C2H2, yaitu volume liter dibagi 22,4, karena volume gas pada keadaan standar 1 molnya adalah 22,4, sehingga mol dari C2H2 ini bisa dihitung, hasilnya adalah 44,8 dibagi 22,4, hasilnya 2 mol. Langkah selanjutnya yaitu menentukan mol dari CaC2, karena di sini CaC2 adalah yang ditanyakan. Nah, kemudian setelah ditemukan mol, maka diubah menjadi gram atau massa, ya. Caranya yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien atau menggunakan rumus sebagai berikut. Mol CaC2 sama dengan koefisien CaC2 dibagi koefisien C2H2 yang diketahui kali mol C2H2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/1 kali 2 mol. Atau langsung saja menggunakan perbandingan koefisien. Di sini perbandingan koefisien CaC2 dengan C2H2 1:1. Jadi kalau C2H2 nya 2 mol, maka mol CaC2 juga 2 mol, atau menggunakan rumus ini juga boleh. Selanjutnya kita bisa menghitung massa CaC2, yaitu mol dikalikan mR-nya, berarti 2 dikali 64, hasilnya 128 gram, sehingga pilihan yang tepat adalah jawaban E, ya. Soal berikutnya, perhatikan. Jika 10,8 gram logam aluminium bereaksi dengan asam sulfat berlebih sesuai reaksi berikut ini, Al plus H2SO4 membentuk aluminium sulfat dan gas hidrogen. Volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan 7 gram gas nitrogen volumenya 7,5 liter adalah berapa? Diketahui AR-AL-nya 27 dan ARN-nya 14. Jadi di sini gas hidrogen ini tidak diukur pada keadaan standar, tapi diukur pada keadaan 7 gram gas nitrogen ini volumenya 7,5 liter. Oke, langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi setara. Reaksi ini sudah setara karena jumlah atom di ruas kiri dan kanan sudah sama. Langkah berikutnya yaitu menuliskan massa dari aluminium yang diketahui, yaitu 10,8 gram. Massa ini diubah terlebih dahulu menjadi satuan mol. Caranya yaitu mol Al yaitu 10,8 gram dibagi dengan AR-AL yaitu 27, hasilnya 0,4 mol. Langkah selanjutnya yaitu menentukan mol dari gas hidrogen. Setelah
dihasilkan mol, maka nanti dihitung berapa volumenya. Nah, adapun cara menentukan molnya yaitu menggunakan perbandingan koefisien reaksi, di mana mol H2 sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien Al kali mol Al. Hasilnya adalah 3/2 kali mol Al sama dengan 3/2 kali 0,4, hasilnya adalah 0,6 mol. Itu 3/2 kali 0,4, hasilnya 0,6 mol. Nah, 0,6 mol ini volumenya menjadi berapa liter? Nah, sekarang kita tinjau bahwa volume gas ini bukan pada keadaan STP, tapi pada keadaan 7,5 gram gas N2 7,5 liter. Nah, karena di sini ada satuan gram, maka satuan gram ini diubah terlebih dahulu menjadi mol. Jadi 7 gram gas nitrogen ini kalau kita hitung atau kita ubah menjadi mol adalah menjadi sebagai berikut. Ya, 7 gram N2 sama dengan 7,5 liter. 7 gram berarti dibagi dengan MR dari N2. AR-nya 14, berarti kalau N2 menjadi 28. 7/28 mol N2 sama dengan 7,5 liter. Nah, supaya ini tidak menjadi pecahan, menjadi bulat, berarti dikali 4 ya. Jadi kalau dikali 4, jadi 1 mol N2 hasilnya 7,5 kali 4 yaitu 30 liter. Jadi 1 mol N2 30 liter. Artinya apa? Bahwa gas hidrogen ini diukur pada keadaan volume 1 mol N2 sama dengan 30 liter. Sehingga mol dari gas H2, karena mol H2-nya ada 0,6 mol, maka volumenya adalah 0,6 kali 30 liter, hasilnya adalah 18 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal selanjutnya, perhatikan soalnya. Pada pemanasan raksa oksida atau HGO akan terurai menurut reaksi 2HGO menghasilkan 2Hg dan O2. Pada pemanasan 108 gram raksa oksida akan terbentuk 4,8 gram gas oksigen. Maka HGO yang terurai sebanyak berapa persen? Di sini yang ditanyakan adalah HGO, persentase dari HGO yang terurai. Ya. Oke, langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi setaranya, kemudian menuliskan HGO 4,8 gram O2 terbentuk, zat yang terbentuk yaitu 4,8 gram oksigen. Ini kita tuliskan di sini. Gas oksigen yang terbentuk yaitu 4,8 gram ini diubah menjadi mol. Itu caranya yaitu mol O2 gram per mr. MR-nya berarti 16 kali 2 yaitu 32, hasilnya 4,8 per 32 0,15 mol. Langkah selanjutnya yaitu menghitung mol HGO yang terurai ini berapa untuk mencari massa dari HGO yang terurai dengan cara menggunakan perbandingan koefisien reaksi, di mana mol HGO yang terurai yaitu koefisien HGO dibagi koefisien O2 kali mol O2. Hasilnya yaitu 2/1 kali 0,15 mol yaitu 0,3 mol, atau langsung dari perbandingan koefisien reaksi. Koefisien reaksinya kan 2 dibanding 1. Jadi kalau O2-nya 0,15 maka HGO-nya 2 kalinya yaitu 0,3 mol. Langkah selanjutnya yaitu menghitung massa dari HGO yang terurai ini berapa. Karena molnya sudah diketahui, kita hitung massanya. Dimana massa HGO yaitu mol kali MR HGO. Karena di sini baru AR, maka MR-nya berarti Hg 200 ditambah O yaitu 16, maka MR-nya 216. Hasilnya adalah 64,8 gram. Lalu menghitung persentase dari HGO yang terurai, yaitu massa HGO yang terurai dibagi massa awal. 64,8 gram dibagi dengan 108 gram, hasilnya kali 100%, hasilnya adalah 60%. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C.
Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan materi tentang cara menghitung massa dan volume zat hasil reaksi berdasarkan persamaan reaksi kimia. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan pembelajaran hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.